Hai, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengulas sebuah kisah yang panjang dan sangat epik tentunya ya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu lah bro. Parah kalau belum subscribe, ayolah bantu saya mencapai 200.000 subscriber di tahun ini ya. Bisa kan ya? Ya kalau sejuta ya masih ngipi lah ya. Subscribe lah ya. Subscribe teman-temanku yang budiman, oke? Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah zaman ketika kehormatan lebih mahal dari nyawa dan nama lebih berharga daripada hidup panjang. Satu keputusan kecil akan mengubah sejarah selamanya, di mana adanya seorang pangeran memilih cinta, seorang raja memilih perang, dan seorang prajurit memilih untuk keabadian. Inilah kisah tentang kota yang tak terkalahkan, tentang ambisi para raja Yunani yang haus akan kekuasaan. Ini adalah tentang pertaruhan nama, harga diri, dan takdir sebuah peradaban. Dan bagaimana jalan kisahnya? Langsung saja mari kita putar intronya. Setelah peperangan puluhan tahun, Raja Agamemnon, Raja Mycenae, kita panggil saja dia dengan sebutan Raja Agamem saja, biar mudah, oke? Dia memaksa kerajaan Yunani ke dalam persekutuan. Hanya Raja Tesali yang belum ditundukkan. Sedangkan adik dari Raja Agamem yaitu Menelaus, Raja Sparta, sudah lelah berperang dan ia ingin memilih berdamai dengan Troya, salah satu negara saingan terkuat di saat itu. Di dalam keadaan kerajaan Yunani yang sedang tumbuh, ada seorang manusia yang bernama Achilles, seorang prajurit terhebat yang pernah dilahirkan, di mana dia berperang untuk bangsa Yunani, sekaligus perlawanannya kepada Raja Agamem yang mengancam pecahnya persekutuan yang rapuh itu. And so we ask ourselves, strangers hear our names. Berlatar pada tahun kurang lebih 1200 sebelum Masehi, di sebuah dataran yang luas kita diperlihatkan ketika Yunani masih terpecah menjadi beberapa kerajaan. Dipertemukanlah pasukan Mycenae milik Raja Agamem dan pasukan Tesalonia milik Raja Tesali. Di sana Raja Tesali memperingatkan Agamem untuk segera keluar dari wilayahnya. Namun Agamem ini yang terkenal serakah itu tidak menggubrisnya dan masih ingin memaksa kerajaan Tesali untuk tunduk di bawah naungannya. Dan memang benar teman-teman, Agamem ini sudah hampir 90% menguasai seluruh kerajaan yang ada di Yunani, di mana tujuannya adalah untuk bisa menguasai sebanyak-banyaknya pasukan tempur guna untuk menguasai dunia. Di sana, Agamem mengajak Tesali untuk melakukan pertarungan tradisional, yaitu menurunkan satu prajurit terkuat untuk berduel. Dan nantinya siapapun yang kalah wajib untuk tunduk kepada si pemenang. Tantangan tersebut pun diterima. Tesali memanggil satu prajurit terkuatnya yaitu Boagrius. Boagrius! Agamem pun juga tidak mau kalah. Dia pun memanggil prajurit terkuatnya yaitu Achilles. Achilles! Namun kocaknya, Achilles ternyata tidak ada di dalam barisan pasukan yang dia bawa. Di manakah dia? Di sebuah gubuk kecil, kita diperlihatkan satu bocah yang masuk ke dalam gubuk. Dengan takut, dia berusaha membangunkan satu orang yang habis uprut semalam suntuk. I was having a good dream. Iya, inilah sosok Achilles itu teman-teman. Bocah itulah yang dikirim Agamem untuk mencari Achilles. Kenapa harus bocah? Karena kalau yang dikirim itu prajurit, malah akan membahayakan keselamatan si prajurit itu. Karena Achilles memang terkenal dengan sifat liarnya yang tidak mau diatur oleh siapapun. Singkatnya, sampailah Achilles ini di medan perang. Di sana, dia langsung disambut oleh sorakan bergemuruh dari seluruh prajurit Mycenae. Jelas di sana Agamem ini selaku raja, dia marah atas kelancangan dari sifat Achilles itu, yang membuat Achilles ini menjadi nggak mood untuk bertarung.
Namun untung saja penasehat Agamem memohon untuk Achilles mau berduel demi meminimalisir korban jiwa dari pasukan kalau sampai perang terjadi. Sekaligus dia mengatakan bahwa Achilles ini pastinya nanti akan mendapatkan lebih banyak pujian dan nyanyian dari seluruh prajurit untuk jasa-jasanya. Nah nyatanya, ungkapan itu pun sudah cukup untuk membuat Achilles mau bertarung atas nama pribadinya, bukan untuk Raja Agamemnon. Sehingga dengan begitu, inilah kesangaran Achilles itu, teman-teman. Cukup singkat, padat, dan sederhana, Achilles berada di level tertinggi, yang artinya tidak ada satu prajurit pun yang kehebatannya setara dengannya. Dan yang harus diingat adalah, Achilles tidak tunduk kepada raja manapun. Give it to your king. He's not my king. Selanjutnya, kita dibawa ke pelabuhan Sparta, Yunani. Di sini kita diperkenalkan dengan Menelaus, raja dari kerajaan Sparta, sekaligus adik dari Agamem, dan ditemani oleh istrinya yaitu Helen. Yang di hari itu, dia menjamu pangeran dari Troya yaitu sang putra mahkota Troya yaitu Pangeran Hektor dan adiknya yaitu Pangeran Paris. Acara yang digelar itu adalah acara perdamaian yang digagas oleh Menelaus kepada Troya, dan acara itu berlangsung dengan meriah sembari minum-minum bersama. Dan disinilah baru terbongkar, teman-teman. Ternyata Paris memiliki hubungan tersembunyi dengan Helen, di mana ketika Raja Menelaus dan yang lainnya ini sedang asik berpesta dan bercumbu dengan para selir, Paris dan Helen melakukan kegiatan uprut. Paris dan Helen secara teknis mereka saling mencintai satu sama lain. Helen tidak mau Paris pergi, dan begitupun juga sebaliknya, Paris tidak mau berpisah dengan Helen. Hektor sadar betul apa yang sudah dilakukan oleh Paris, dan di sana Hektor memberikan ketegasan kepada adiknya itu untuk tidak melakukan hal yang sembrono yang efeknya malah bisa kemana-mana. Pulanglah kedua pangeran Troya itu. Mereka membawa perjanjian damai yang penting untuk negeri mereka, dan mereka tidak sabar untuk segera sampai ke rumah. Lalu di sana Paris ingin memberitahu sesuatu kepada kakaknya itu, dan itu adalah Helen. Iya, Paris telah melakukan hal yang sangat fatal. Dia membawa kabur Helen dari Sparta. Di sana jelas Hektor marah besar, dan dia langsung beri komando para pendayung kapal untuk putar balik ke Sparta untuk membawa Helen kembali. Namun Paris justru berniat jika Helen dikembalikan, maka dia juga akan tetap di Sparta, bertarung hingga mati dengan Menelaus demi memperebutkan Helen. Menghadapi kekanak-kanakan dan sifat keras kepala adiknya itu, Hektor pun tidak bisa berbuat banyak. Iya kali dia ngirim adiknya untuk mati, cuk. Udahlah, kalau rusak sekalian saja sudah. Oh my king. Sedangkan di Sparta, jelas Menelaus keranjingan dan marah besar dengan apa yang sudah diperbuat oleh pangeran-pangeran Troya itu, di mana dia merasa sudah dilecehkan martabatnya sebagai seorang raja. Tidak perlu menunggu lama, dia langsung berlayar untuk menuju ke Macinae untuk bertemu dengan kakaknya yaitu Agamemnon, di mana dia langsung mengungkapkan semua kemurkaannya dan mengajak kakaknya itu untuk bersama-sama membakar negara Troya. Sehingga di sana Agamemnon yang memang berambisi untuk perang dan menaklukkan banyak wilayah, dia pun bersedia dengan senang hati menuruti permintaan adiknya. To be very useful. The Trojans have never been... Penasehatnya cukup khawatir dengan keputusan Agamemnon ini yang menuruti permintaan adiknya itu untuk menyerang Troya. Karena apa? Karena Troya adalah sebuah kerajaan yang memiliki pertahanan terkuat saat itu. Dan dalam sejarah, belum ada satupun kerajaan yang berhasil menaklukkan Troya. Namun di sana Agamemnon justru malah semakin berapi-api. Toh sebenarnya dia juga tidak semata-mata hanya membantu adiknya, tapi dia juga memiliki ambisi yang besar untuk menaklukkan dunia. Dan agar penyerangan Troya ini memiliki jaminan berhasil, dia mau tidak mau harus melibatkan Achilles, di mana dia akan meminta satu orang yang paling Achilles dengar untuk mau ikut dalam pertempuran di Troya. Langsung saja kita dibawa ke wilayah Ithaca, Greece.
Dan kita diperkenalkan dengan raja wilayah itu yang bernama Odysseus, yang didatangi oleh pengirim pesan Raja Agamem, di mana Odysseus ini diminta untuk membantu menaklukkan Troya. Dan Odysseus inilah sosok yang paling dihormati oleh Achilles. Of course he does. Selanjutnya, kita dibawa ke wilayah kecil di Greece yang bernama Phthia. Dan di sanalah kita kembali diperlihatkan Achilles yang sedang melatih keponakannya sekaligus murid kesayangannya, yaitu Patroclus. Lalu tidak lama kemudian datanglah Odysseus yang menemui mereka. Kabar penyerangan Troya memang sudah menyebar ke seluruh negeri Yunani. Dan Achilles tahu maksud kedatangan Odysseus ini pasti memintanya untuk bertempur. Namun di sana Achilles nyatanya menolak untuk melayani Raja Agamemnon, sehingga di sana Odysseus jujur dan tidak menentang apapun pendirian dari Achilles. Hanya saja Odysseus berujar, jangan anggap bahwa perang ini demi Agamem, tapi perang ini adalah demi Yunani, demi martabat negeri Yunani. Dan jika ada satu negara yang menodai kehormatan Yunani, maka negara itu layak untuk dihancurkan. Dan Achilles harusnya tidak memiliki alasan untuk menolak membela negaranya. Lagi pula, pasti siapapun yang terlibat dalam perang sebesar itu namanya akan dikenang dan diabadikan sebagai seorang pahlawan. Ungkapan itu pun cukup masuk akal di kepala Achilles, sehingga dia pun bersedia untuk bergabung dalam perang itu untuk menghancurkan Troya. Dan inilah teman-teman, berangkatlah pasukan besar Yunani ini untuk menuju Troya. Ribuan armada itu memenuhi lautan yang tenang tersebut. Dan apakah Troya akan selamat? Kita dibawa ke negara Troya. Rombongan Pangeran Hektor dan Paris pun disambut meriah oleh seluruh penduduk Troya. Helen yang berada di sisi Paris pun bahagia, di mana akhirnya dia bebas dari negara Sparta. Lalu di sana barulah kita diperkenalkan dengan sosok Raja Troya, yaitu Raja Priam. Raja yang terkenal dengan sosok yang sangat bijaksana dan juga adil. Di sana dia menyambut kedua putranya dengan bahagia, serta di sana juga Paris langsung memperkenalkan Helen kepada ayahnya itu. Jelas Priam ini tahu siapa Helen, dan tahu juga kalau Helen diajak ke sini oleh Paris, maka pasti ada yang tidak beres. Namun kendati pun demikian, Raja Priam ini tetap menyambutnya dengan lembut dan menyambut kedatangan Helen. Kebahagiaan menyelimuti kedatangan dua pangeran itu. Bahkan Hektor sangat bahagia ketika dia melihat bayi kecilnya, serta di sana kita juga diperkenalkan dengan Briseis, keponakan dari Hektor dan juga Paris yang sudah tumbuh menjadi perempuan remaja yang cantik. I thank For the gods. for the gods. Setelah perayaan selesai, Raja Priam mengajak Hektor berbicara empat mata dan mengungkapkan keterkejutannya, di mana Hektor ini kok bisa-bisanya membiarkan adiknya itu membawa Helen. Sehingga di sana Hektor menjelaskan kalau Paris akan rela ikut bersama Helen jika dia mengembalikannya ke Sparta. Dan mana mungkin Hektor ini membiarkan adiknya itu dicincang oleh Menelaus. Kalau sudah seperti ini, tidak ada yang bisa Hektor lakukan. Raja berniat mengirim utusan untuk menyampaikan perdamaian kepada Menelaus. Tapi Hektor mengingatkan kalau upaya itu hanya akan berakhir dengan terpenggalnya kepala si utusan itu, yang nantinya kepalanya akan dikirim ke pintu gerbang Troya. Di sana Hektor punya ide, di mana dia berniat untuk mengirim Helen sendiri untuk pulang ke Sparta menggunakan kapal. Dan di sana Raja ragu kalau hal itu tidak akan membuat Paris kabur dan akan menyusul Helen sendirian. Jelas di sana Hektor cukup stres teman-teman. Dia tidak akan membuat negerinya dan rakyatnya hancur diserbu oleh Yunani hanya agar adiknya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nyatanya, Raja merespon dengan satu kalimat yang akan menentukan segalanya. Dia mengungkapkan bahwa dia sangat menyayangi kedua putranya. Dia juga seorang yang sangat taat dalam keyakinannya terhadap Dewa Apollo. 30 tahun sudah dia sebagai raja mempertahankan perdamaian Troya. Mungkin peperangan ini sudah ditakdirkan oleh sang dewa dan dia harus menghadapinya. Paris memang sering sembrono, tapi Priam sebagai seorang raja dan sebagai seorang ayah,
dia akan bertarung ribuan peperangan sebelum merelakan kematian anaknya. Jika pasukan besar Yunani itu menolak perdamaian dan mendeklarasikan peperangan, maka Troya tidak keberatan sedikit pun untuk menyambut ayunan pedang dari orang-orang Yunani itu. Keesokan harinya, para pasukan Troya menyiapkan segala sesuatu yang perlu mereka siapkan untuk pertahanan di garis pantai mereka. Kita juga diperlihatkan Brises yang menjadi pendeta wanita Troya. Dia bertugas untuk melakukan ritual doa-doa di kuil dewa Apollo yang berada di mulut pantai Troya. Sedangkan Hektor dan Andromache istrinya sedang seneng-senengnya menimang bayi kecil mereka. Dan para seluruh warga dan juga pasukan menyiapkan seluruh persenjataan untuk menyambut perang. Lalu tidak lama kemudian, suara lonceng pun menggema yang menandakan bahwa musuh para pasukan Yunani telah datang. Dan seluruh armada itu hanya perahu bendera hitam milik Achilles lah yang berlayar paling depan, yang membuat Raja Agamemnon ini itu merasa kalau Achilles terlalu ingin terlihat mencolok dan juga hebat. Agamemnon ini memang tidak ingin Achilles lebih hebat dan bersinar dibanding dirinya yang sebagai seorang raja. We wait for the others. Di depan sana, Achilles bersama dengan pasukan khususnya berniat untuk menyapu sendiri pertahanan pantai pasukan Troya dan dengan tegas menyuruh Patroclus untuk menjaga perahu dan tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pertempuran. Sedangkan di pihak Troya, pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh Hektor itu sudah berkumpul dan siap untuk ikut mempertahankan garis depan. It's yours! Dan ketika perahu Achilles ini sudah sampai di bibir pantai, di sanalah penyerangan ini dimulai. Pertahanan tempurung itu nyatanya efektif dan ketika sampai di titik yang sempurna, Achilles bersama dengan pasukannya mulai beringas dalam pertempuran jarak dekat. Ayak, Raja Salamis yang selalu kagum dengan Achilles, dia tidak mau kalah, di mana dia ingin segera sampai di mulut pantai untuk segera ikut dalam pertempuran. Pasukan kuda Hektor pun sampai, sehingga di sana dia membagi regu, dan di mana regu itu dikhususkan untuk melawan Ayak. Achilles dengan lincah dia menebas semua pasukan Troya, hingga pada akhirnya dia pun berhasil mencapai kuil dewa Apollo. Menerima keganasan yang tidak masuk akal dari pasukan Achilles dan juga pasukan Ayak, pasukan Troya mendapatkan komando untuk mundur dan kembali ke dalam kota.
as a patron of Troy. Sedangkan pasukan Achilles, mereka semua pun mulai menjara kuil itu. Hingga tidak lama kemudian, Hector dan pasukannya pun sampai di mana pasukan Achilles berada. Dan di sana langsung saja dia mendapatkan sambutan tembakan maut dari Achilles. Nampak di sana seolah Achilles ini memancing pasukan Hector untuk masuk. Dan ketika mereka masuk ke dalam, setelah itu, di sana untuk yang pertama kalinya, Hector dan Achilles saling bertatap muka. Di sana, Achilles tahu bahwa Hector adalah pangeran Troya. Achilles juga nampak santai dan dengan jujur dia berujar terlalu awal untuk membunuh Hector. Sehingga di sana, Hector menegaskan bahwa menyerang Troya adalah sebuah kesalahan fatal orang-orang Yunani. Serta mengecam Achilles bahwa Troya tidak akan pernah runtuh. Begitulah teman-teman, Troya yang terkenal sebagai kerajaan yang kuat, garis pertahanan pertama mereka berhasil dijebol hanya kurang dari 1 hari. Dan dengan jelas pula bahwa Achilles benar-benar bersinar di perang ini. Kejutan tidak sampai di sini saja teman-teman, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Achilles pun dituntun oleh pasukannya menuju ke tenda khusus miliknya, yang ternyata di dalam sana sudah mereka siapkan 1 tawanan wanita yang berhasil mereka tangkap. Dan wanita itu adalah Briseis, adik sepupu Hector dan juga Paris, alias keponakan dari Raja Troya. Dia ditangkap ketika dia bersembunyi di kuil Dewa Apollo. Dan meskipun Briseis ini statusnya sebagai tawanan, Achilles ini tidak langsung semena-mena kepada Briseis atau langsung mengemprutnya. Achilles juga dengan jeli menyadari kalau Briseis bukanlah wanita rakyat jelata. Dari auranya, Achilles yakin kalau Briseis ini adalah seorang bangsawan. Lanjut, setelahnya Achilles dengan wajah malasnya dia menghadiri panggilan ke tenda Raja Agamem. Yang di dalam sana juga dihadiri oleh raja-raja lain untuk memberi selamat dan penghormatan kepada Agamemnon yang sudah berhasil mendapatkan kemenangan awal yang gemilang di pantai Troya. Lalu setelah Agamemnon ini melihat Achilles, dia menyuruh semua orang untuk mengosongkan tenda. Di pembicaraan 4 mata itu, Agamemnon menegaskan bahwa kemenangan ini itu diperuntukkan untuk dirinya, bukan untuk Achilles. Dan menegaskan bahwa Achilles tidak akan mendapatkan kepopuleran melebihi dirinya. Semua kemenangan ini untuk dirinya sebagai seorang raja. Dan Achilles hanyalah sebagai alat, tidak lebih. Sudah nampak jelas sekali ya teman-teman perseteruan dari Achilles dan Raja Agamemnon ini. Intinya Agamemnon ini itu tidak sudi dan tidak mau kalau Achilles bersinar melampaui dirinya. Bahkan Agamemnon ini demi agar Achilles mau berada di bawah kakinya, dia tiba-tiba merebut Briseis dari tenda Achilles. Yang jelas membuat Achilles ini tiba-tiba tidak ragu untuk mau menebas Agamemnon saat itu juga. Namun entah kenapa, Briseis ini justru malah menghentikan itu semua. Yang menurut saya ngapain cuk? Ya biarin aja Achilles ini nebas kepala Agamemnon, ya kan? Ceritanya selesai sudah. Ya intinya sih si Briseis ini tidak mau ya melihat orang saling bunuh-bunuhan lagi gitu loh ya. Tapi kan gak make sense gitu kalau dia bersikap begitu di kubu musuh kan. Harusnya bodo amat kan ya dia ya. Iya kan, harusnya bodo amat kan. Tapi di sana akhirnya Achilles pun menahan diri untuk tidak kebablasan. Dan sebagai gantinya, dia mengecam dan menegaskan kepada Agamemnon dia tidak akan ikut serta dalam penyerangan selanjutnya untuk menuju ke dalam benteng Troya. Lalu di kubu Troya terjadi sebuah pertemuan di malam itu, di mana banyak dari para menteri kerajaan dan para pendeta adu argumen untuk melakukan perang atau tidak. Meskipun sang raja lebih condong untuk menerima peperangan, namun tiba-tiba Paris
Dia berdiri di hadapan semua orang dan mengatakan bahwa tidak perlu ada peperangan. Kenapa? Karena ini bukan konflik antar negeri. Ini adalah konflik antar dua pria. Sehingga dia pun memutuskan untuk berduel dengan Menelaus. Yang menang akan mendapatkan Helen dan yang kalah akan terbakar sebelum matahari tenggelam. Melihat omongannya sih meyakinkan ya. Does he have a chance? My lord? Singkat cerita, keesokan harinya, di dalam tenda, Achilles benar-benar memutuskan untuk tidak ikut dalam perang sebelum Raja Agamemnon ini memohon di hadapannya. Dan jelas hal itu membuat keponakannya kecewa dan menganggap Achilles ini terlalu keras kepala. Sedangkan puluhan ribu pasukan Troya sudah berbaris rapi di depan benteng mereka untuk menunggu dan menyambut serbuan dari pasukan Yunani. Kedua pasukan besar itu saling bertatap muka. Paris yang ditemani oleh kakaknya itu langsung mengatakan bahwa dia ingin berduel dengan Menelaus 1 lawan 1. Yang menang mendapatkan Helen dan yang kalah harus pergi. Di sana Menelaus jelas menerima tantangan itu dengan senang hati. Namun agak berbeda dengan Agamemnon yang sebenarnya dia datang bukan hanya untuk membela adiknya, tapi juga untuk menguasai Troya. Namun di sana Menelaus ini meyakinkan kakaknya itu, setelah si bocah itu mati, lakukan penyerangan total. Agamemnon akan mendapatkan mahkotanya, sedangkan dirinya akan mendapatkan balas dendamnya. Sehingga dengan begitu, Agamemnon pun sepakat. Jadi artinya, menang atau kalahnya Menelaus, Agamemnon akan tetap menyerang Troya. Dan sekarang dimulailah duel ini teman-teman. Pangeran muda Paris melawan Menelaus sang raja Sparta. Jelas Paris hanya anak bawang yang levelnya jauh di bawah Menelaus. Dia dihajar habis-habisan di panggung pertarungan itu. Dan yang membuat saya gedek adalah dia lari bangsat. Dia mundur dari pertarungan kayak bocah ingusan dan memohon pertolongan dari kakaknya. Jelas hal itu melanggar peraturan duel. Sehingga di sana Menelaus masih beringas dan tetap ingin menebas kepala Paris. Yang pada akhirnya Hector pun turun tangan. Agamem yang melihat adiknya itu tewas di depan matanya, dia langsung murka dan langsung memberi komando penyerangan total ke benteng Troya. Dan itu adalah hal yang sangat fatal. Paris!
pasukan Yunani di-counter dengan mudah oleh pasukan pemanah. Ditambah lagi, Ajax juga sudah keranjingan dan mulai berduel dengan Hektor. Ajax di sana pun tumbang dan Agamemnon masih dengan bodohnya memberi komando pasukan untuk terus maju, yang membuat kekalahan pasukan Yunani menjadi semakin telak. Odysseus, di sana dia meminta Agamemnon ini untuk segera menarik pasukan sebelum semuanya fatal. Hingga pada akhirnya Agamemnon pun dengan terpaksa mengikuti saran tersebut. Perang di hari itu jelas dimenangkan oleh pasukan Troya, dan pasukan Yunani di bibir pantai itu Agamemnon sangat berduka atas kematian adiknya. Dan di acara pembakaran jasad tersebut, Agamemnon bersumpah dia akan menghancurkan Troya hingga menjadi abu. They're laughing at me in Troy. Setelahnya, di dalam tenda, Agamemnon ini masih sangat stres. Odysseus di sana menyarankan untuk kembali saja. Namun, kalau pasukan Yunani pulang dengan kekalahan, mereka akan kehilangan kredibilitas dan tidak menutup kemungkinan negara-negara tetangga akan berbondong-bondong menyerbu Yunani yang dianggap sudah melemah. Namun yang menjadi masalah adalah moral prajurit sedang menurun. Yang mereka tahu penyerangan ke Troya adalah untuk mengambil kembali istri Menelaus, dan sekarang Menelaus sudah tewas. Jadi, jika Agamemnon ini masih tetap ingin bertahan di Troya, maka harus ada alasan yang jelas. Dan satu-satunya jalan agar moral prajurit kembali naik adalah Agamemnon harus melibatkan Achilles. Mau tidak mau memang harus begitu. Dan pertama, yang harus dilakukan oleh Agamemnon adalah mengembalikan Briseis ke Achilles. Yang dimana Agamemnon ini malah sudah memberikan Briseis ke para pasukan yang butuh hiburan. Di sini kita melihat Briseis yang sedang mau dikemprut rame-rame sama beberapa pasukan. Bahkan Briseis akan diberi tanda budak oleh mereka. Dan Achilles datang di waktu yang tepat. Dibawalah Briseis ke tenda untuk diobati luka-lukanya. Nampak cukup aneh hal semacam itu bisa dilakukan oleh orang macam Achilles. Mungkin Achilles ini sudah jatuh cinta dengan Briseis. Lalu, ketika sudah pagi, Briseis mau memanfaatkan kesempatannya untuk bisa membunuh Achilles. Tapi Achilles ini selalu sadar meskipun matanya merem. Dia dengan santai mempersilahkan Briseis jika mau membunuhnya. Dan hal itu malah justru melemahkan niat Briseis. Bukannya dia menggesek belatinya, justru dia takluk dalam ranjang tersebut dan segera diuprut oleh Achilles. Beginilah kisah percintaan mereka, teman-teman. Di keesokan harinya, Achilles masih sama dengan pendiriannya. Dan justru secara sepihak dia meminta pasukannya untuk menyiapkan kapal untuk berlayar pulang besok pagi. Bahkan Odysseus pun sudah tidak bisa membujuk Achilles. Dan pastinya semuanya menjadi semakin rumit. Di titik itulah kekecewaan Patroclus semakin besar dan tak terbendung lagi.
banyak pasukan Yunani terbantai dan dia benar-benar tidak habis pikir dengan keputusan Achilles. Di sisi Troya, di pertempuran itu, mereka bangga dengan kemenangan yang mereka raih. Mereka tahu bahwa moral pasukan Yunani sudah runtuh, sehingga dengan begitu, raja yang sangat percaya dengan ramalan para pendeta, dia memutuskan untuk menyerang pasukan Yunani. Artinya, Troya yang awalnya bertahan kini mulai menyerang. Hanya Hektor satu-satunya yang ingin menghentikan langkah ambisius tersebut. Tidak ada gunanya untuk menyerang Yunani. Jika mereka pulang, biarkanlah mereka pulang dan Troya akan tetap menang. Namun, raja tetap menolak dan memerintah untuk segera disiapkan pasukan untuk misi penyerangan besok. Ketika waktu subuh, ketika Achilles dan Briseis sedang mesra-mesraan, di balik gelapnya malam, pasukan Troya melakukan serangan kejutan. Setelah serangan bola itu yang menghiasi waktu subuh mereka, pasukan besar Troya yang dipimpin langsung oleh Hektor, mereka sudah siap untuk menerjang seluruh pasukan Yunani itu. Just to the rear. Namun anehnya, tiba-tiba di pagi itu, seluruh prajurit bergemuruh karena mereka melihat Achilles kembali bergabung. Moral mereka kembali naik dan pertempuran besar pun sekali lagi tidak terhindarkan. Di pertempuran itu, kembali dipertemukan Hektor dan Achilles, sehingga duel maut pun langsung terjadi. Achilles tertebas dengan mudah. Hal itu cukup membuat Hektor ragu siapa sebenarnya yang dia lawan. Dan ternyata itu adalah Patroclus yang sengaja menggunakan baju zirah milik Achilles. Semuanya terdiam dan tidak ada yang menyangka. Sehingga di sana Hektor pun segera menyudahi sakitnya sekarat yang dialami oleh Patroclus. Hektor berujar kepada Odysseus untuk menyudahi pertempuran di hari itu. Dan kedua pasukan pun bubar barisan ke kubu mereka masing-masing. Back to the city! Home today. Eudorus segera menuju ke tenda Achilles. Di sana, Achilles nampak kecewa melihat pasukannya membangkang dari perintahnya untuk tidak ikut perang. Namun di sana Eudorus berlutut dan mengatakan bahwa ada kesalahan. Dan mereka pikir tadi yang memimpin pasukan itu adalah Achilles sendiri. Sehingga di sana Achilles sudah berfirasat buruk dan menanyakan keberadaan keponakannya. Dan ketika dia tahu bahwa Patroclus menyamar menjadi dirinya dan tewas dalam pertempuran dibunuh oleh Hektor, Achilles murka sejadi-jadinya. Kita kembali ke benteng. Di malam itu, Hektor membawa istrinya ke jalur rahasia, yang dimana jalur itu bisa tembus hingga ke Gunung Ida. Hektor tidak yakin selama apa benteng Troya akan tetap berdiri. Jika Hektor tewas dan benteng Troya berhasil dijebol, pasukan Yunani tidak akan membiarkan siapapun hidup. Semua pria akan dibunuh, bayi-bayi akan dilempar dari atas benteng, dan para perempuan akan ditangkap dan dijadikan budak. Hektor ingin istrinya harus membawa bayi mereka, menyelamatkan sebanyak yang bisa dia selamatkan untuk melarikan diri lewat jalur rahasia ini. Pasukan Yunani tidak akan tahu.
keesokan harinya, sungguh sangat mengejutkan teman-teman. Achilles sudah siap dengan baju zirahnya, di mana dia menuju ke benteng Troya sendirian untuk menantang Hektor. Permohonan Brises pun tidak digubris olehnya. Raja dan semua pasukannya melihat Achilles datang sendirian. Hektor pun di sana tahu apa tujuan Achilles datang. Sebelum ia turun untuk menjamu kedatangan Achilles, dia berpamitan dengan ayahnya, rekan-rekannya, adiknya, dan yang terpenting kepada istri dan bayi kecilnya. Semua orang di sana tahu, meskipun Hektor bisa dibilang memiliki daya tempur terbaik di Troya, duel dengan Achilles adalah pengecualian. Tidak ada yang bisa menjamin kemenangan Hektor. Dan kita tahu sendiri bahwa Achilles ini adalah seorang monster. Ketika keduanya sudah saling berhadapan, tanpa basa-basi, duel pun langsung terjadi. Hektor sayang sekali kakinya tersandung. Semua orang pun panik dan akibat kakinya patah, daya serangnya melemah yang membuat Achilles dapat mendominasi pertarungan. Hektor terkena serangan telak dan di sanalah Achilles menyudahi semuanya. Achilles nampaknya belum puas teman-teman. Dia mengikat kaki Hektor, menyeretnya dengan kereta kudanya, dan membawanya ke tempat kamp pasukan Yunani. Sesampainya di sana, semua orang tercengang dengan apa yang dibawa oleh Achilles. Dan jelas, Brises hanya bisa menangis melihat semua kenyataan itu. Di malam harinya, tiba-tiba ada seseorang berjubah yang masuk ke dalam tenda Achilles. Dan itu adalah Raja Priam. Iya, sang Raja Troya. Tanpa pengawalan, dia benar-benar masuk ke dalam kandang singa. Dan Achilles benar-benar terkejut ketika dia tahu siapa orang yang ada di depannya itu. Achilles langsung menaruh respek terbesarnya kepada keberanian Priam sebagai seorang yang datang ke tempat musuh sendirian. Tujuan Priam ke sana adalah ingin Achilles mengembalikan jasad Hektor. Sang raja ingin memberikan pemakaman yang layak untuk putra mahkotanya, karena Hektor seharusnya layak untuk mendapatkan pemakaman kehormatan. Achilles harusnya tahu itu. Namun Achilles ini sempat membela kebrutalannya tadi karena Hektor sudah membunuh keponakannya. Tapi sekali lagi, Raja mengingatkan bahwa Hektor mengira yang dilawannya di medan perang kemarin adalah Achilles, bukan keponakannya. Lagi pula, jika dibandingkan, memang sudah berapa banyak keponakan orang yang sudah Achilles bunuh? Sudah berapa banyak ayah atau suami yang Achilles bunuh di medan perang? Banyak kan? Jadi seharusnya Achilles itu harusnya tidak merasa menjadi yang paling kehilangan semacam itu. Raja Priam juga mengaku bahwa dia kenal dengan ayah Achilles. Ayah Achilles meninggal terlalu cepat, tapi dia beruntung tidak hidup untuk melihat putranya tewas. Mendengar ungkapan itu, Achilles bersedia untuk mengembalikan jasad Hektor kepada Raja Priam. Dan tidak ada yang tahu bahwa Achilles menangis di malam itu. Hatinya campur aduk antara berduka atas keponakannya dan kematian Hektor yang ada di tangannya. Dia pun menyiapkan kereta dan juga kuda untuk raja untuk kembali ke dalam benteng. Dan untuk memberi penghormatan kepada Hektor,
Dia menjamin bahwa tidak akan ada penyerangan dari pasukan Yunani selama 12 hari, sesuai dengan waktu untuk acara pemakaman dari seorang pangeran. Di sana, akibat semua ini, raja baru tahu kalau Briseis ternyata masih hidup. Dan Achilles pun menyuruh Briseis untuk kembali pulang bersama raja, meskipun mereka sudah saling punya rasa, yang menandakan bahwa Achilles nyatanya sangat bisa untuk bersikap terhormat kepada musuhnya tanpa mengedepankan ego pribadi. Dan di keesokan harinya, Raja Agamem kembali tantrum ketika dia tahu tentang Achilles yang membuat kesepakatan rahasia kepada Raja Priam untuk tidak melakukan serangan selama 12 hari. Raja Agamem ini merasa dihianati dan dilancangi oleh Achilles. Di suatu malam yang sunyi, Achilles menghampiri Eudorus, meminta maaf atas kemarahannya beberapa hari lalu. Dan secara mengejutkan, Achilles menyuruh Eudorus untuk menyiapkan kapal dan membawa semua pasukan khususnya untuk pulang. Itu adalah perintah terakhir dari Achilles. Dia tidak mau melibatkan teman-temannya ke dalam pertempuran terakhir nanti. Biar dirinya sendiri saja yang harus bertanggung jawab dan menanggung beban pasukannya. Eudorus tidak diperbolehkan untuk menolak dan tidak ada yang bisa dia lakukan selain menurut. Sedangkan di dalam benteng, acara pemakaman Hektor pun telah dilakukan, teman-teman. Semua orang menangis dan merasa kehilangan seorang sosok pahlawan yang paling mereka banggakan. Singkat cerita, 12 hari kemudian, tiba-tiba benteng Troya mendapatkan kabar bahwa pasukan Yunani sudah meninggalkan pantai. Artinya, pasukan Yunani sudah kembali pulang ke negara mereka dan hanya menyisakan sebuah monumen kuda yang terbuat dari kayu-kayu kapal. Dilihat dari beberapa jasad mayat yang berserakan di pantai itu, bisa dikatakan pasukan Yunani itu telah terserang wabah penyakit. Dan para pendeta mengklaim bahwa itu adalah hukuman dari Dewa Apollo. Monumen kuda itu dikenal sebagai persembahan untuk Poseidon, dewa laut, dari pasukan Yunani yang berdoa agar selamat saat perjalanan pulang. Di sana, Raja Priam menganggap bahwa monumen itu adalah hadiah dari pasukan Yunani, sehingga dia berniat untuk membawanya masuk ke dalam benteng sekaligus menjadi tanda bahwa Yunani menyerah atas kuatnya benteng Troya. Semua orang menari mengitari patung kuda itu. Mereka merayakan kemenangan mutlak mereka dan akhirnya perdamaian kembali terjaga. Lalu di sore harinya, ketika satu prajurit melakukan patroli, dia tercengang di balik tebing Tenedos. Puluhan ribu armada pasukan Yunani bersembunyi di sana. Artinya apa? Iya, artinya pasukan Yunani hanya berpura-pura meninggalkan Troya. Dan prajurit itu pun tidak bisa memberikan informasi darurat itu ke kerajaan. Kembali ke monumen kuda yang dibawa oleh raja ke dalam benteng itu, di mana ternyata di dalam sana tempat bersembunyinya Odysseus dan pasukannya, termasuk Achilles yang juga berada di dalam sana, yang sebenarnya tujuannya hanyalah untuk mencari Briseis. Pasukan-pasukan itu secara diam-diam membunuh seluruh penjaga gerbang Troya. Setelah semuanya terbunuh, di sanalah gerbang Troya pun akhirnya berhasil disabotase. Setelah itu, sungguh sangat mengerikan, teman-teman. Puluhan ribu pasukan Yunani menyerbu benteng Troya dengan brutal.
pembantaian benar-benar terjadi dan Agamemnon, dia benar-benar merasa di atas puncak kemenangannya. Andromache, istri Hektor, di sana dia segera memenuhi pesan yang pernah diberikan oleh almarhum. Dia segera membawa bayinya dan menyelamatkan perempuan dan juga anak-anak untuk segera menuju ke terowongan rahasia. Paris pun di sana menyuruh Helen untuk ikut bersama yang lainnya. Sedangkan Paris, dia akan ikut bertempur mempertahankan negara. Sebelum itu, dia mewarisi pedang Troya kepada satu pemuda yang bernama Aeneas dan berpesan, selama pedang itu di tangan prajurit Troya, maka rakyat Troya akan memiliki masa depan. Aeneas ditugaskan oleh Paris untuk melindungi orang-orang yang selamat dan mencarikan rumah baru untuk mereka. Kembali ke dalam kota, Troya benar-benar hancur. Pasukan Yunani juga sudah sampai di istana sang raja, yang dimana mereka mendapatkan perlawanan dari para pasukan elit Troya yang ada di sana. Pasukan elit raja tidak bisa membendung keberingasan pasukan Yunani yang pada akhirnya pertahanan terakhir mereka pun jebol dan selesai sudah nasib kerajaan Troya, teman-teman. Seluruh patung-patung dewa dihancurkan, penjarahan dilakukan habis-habisan, dan yang terakhir, Raja Priam tewas di tangan Agamemnon. Brises yang putus asa itu, dia berdoa di langit-langit istana. Namun sungguh malang nasibnya, teman-teman. Karena apa? Karena Agamemnon menemukannya. Tetapi sekali lagi, Brises bukanlah wanita lemah yang bodoh. Dia membawa belati di tangannya dan belati itu mendarat tepat di leher Agamemnon. Dan ketika Brises ini mau dihabisi oleh para pengawal, tiba-tiba ya, Achilles datang di waktu yang tepat. Namun, ketika Achilles berniat untuk membawa Brises pergi, di sanalah Paris datang dan melancarkan serangannya yang sudah lama dia latih. Achilles, sang singa perang, pada akhirnya dia tumbang, teman-teman. Dan sebelum berpisah, Brises dan Achilles, mereka pun saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Dan beginilah takdir asmara mereka. Baiklah teman-teman, memang Troya hancur di malam itu. Tapi pasukan Yunani juga tidak sepenuhnya memenangkan pertempuran mereka dengan telak. Raja mereka tewas. Dan terlebih lagi, Achilles, seorang prajurit yang mereka andalkan juga tewas. Sehingga tidak ada gerakan lain selain kembali pulang dan meninggalkan benteng Troya beserta bangkai-bangkainya. Dan cerita ini pun tamat. Let them say. Baiklah teman-teman, luar biasa bukan? Dan dari kisah besar ini, kita bisa mengerti banyak hal. Hektor gugur demi kehormatan. Achilles gugur demi keabadian nama. Paris memilih cinta meski harus menanggung kehancuran bangsanya. Dan Agamemnon membuktikan
bahwa perang seringkali bukan tentang harga diri, melainkan hanya keserakahan semata. Perang Troya bukan sekedar kisah perebutan seorang wanita. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia rela mengorbankan segalanya demi ego dan legenda. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah kemenangan, melainkan cerita. Karena kota bisa terbakar, para pahlawan bisa mati, tapi nama mereka akan terus tetap abadi. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, wajib.